Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. pagi ini kita bisa bersua kembali teman. Jadi obsesi ternyata usianya sudah sekian tahun, saya lupa ini sudah berapa tahun ya. Tapi yang jelas hari ini kita hadir lagi, pagi ini kita hadir lagi di program Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari bersama dengan teman-teman dari RSU Muhammadiyah Ponorogo. Jadi kebahagiaan bagi kami barangkali di 94,2 Gema Sore FM bahwa tahun ini RSU Muhammadiyah masih berkenan membersamai kita dengan program obsesi ini. Satu yang pengen kita capai dari program obrolan sehat sahur dini hari ini adalah memberikan wawasan, kemudian yang jelas juga kita pengen menghibur, dan gampangnya adalah kita ingin menemani. Jadi ingin menemani suasana sahur teman-teman di mana saja berada. Karena program ini insya Allah tidak hanya dinikmati di seputar Ponorogo, tetapi bisa jadi di mana-mana lah, begitu ya. Jadi saya ucapkan selamat bertemu kembali dengan Ramadan tahun ini, dan semoga kita bisa melaksanakannya dengan baik, kita bisa melaksanakannya dengan lancar, kita bisa melaksanakannya dengan sehat sampai 30 hari ke depan. Amin. Termasuk di program obrolan sehat sahur dini hari ini, semoga saya bisa menemani Anda semuanya untuk ya pagi hari lah. Jadi mengisi apa ya, gegana, jadi mengisi udara Ponorogo ini dengan obsesi ini. Dan alhamdulillah juga teman-teman bahwa yang pertama kali nyambangi obsesi ini adalah beliau yang istimewa juga di RSU Muhammadiyah Ponorogo ini, yang akan yang akan membuka lah. Jadi ibarat ini rumah begitu. Nah ini kita buka selama Ramadan ini, dan yang membuka pun tidak main-main. Nah saya sudah hadir bersama dengan saya manggilnya Mas saja biar terasa lebih muda lagi. Ya, jadi Mas Dr. Farunanto Ashadi, Pak, Ashadi MSI. Beliau adalah Direktur RSU Muhammadiyah Ponorogo. Mas Baru, apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Apa kesannya? Apa kesannya pagi ini saya panggil dengan Mas? Ya, artinya saya melihat ini suasana menyambut Ramadan hendaknya dengan suasana gembira. Iya, betul, dengan suasana dan gembira, semangat lah. Semangat, betul. Semangat. Gambaran Mas itu kan masih muda, jadi semangat muda harus tetap kita wujudkan dalam menghadapi ibadah Ramadan ini. Tapi masih muda loh. Bener nih, masih muda nih. Ya, rasa gembira itu akan berdampak positif gitu bagi aktivitas kita udah puasa. Nanti saya akan tanya-tanyakan soal itu. Jadi seperti apa sih sebenarnya kita harus mengawali Ramadan 1446 Hijriah ini dengan baik supaya cita-cita kita bisa terpenuhi. Tadi saya sampaikan di awal bahwa cita-cita kita ingin melaksanakan ibadah puasa ini selama 1 bulan. Wong Ponorogo biasanya bilang nutuk leres. Ya. 1 bulan nutuk nih. Ya, 1 bulan nutuk. Ya. Gini, kalau Pak Baru saya yakin tahu karena beliau memang asli Ponorogo, jadi beliau insya Allah tahu lah istilah-istilah seperti ini ya Pak. Oke. Pak Baru sehat ya ini? Alhamdulillah ini sehat. Bagaimana nih RSU Muhammadiyah ini? Saya pengen di awal-awal saya pengen tahu sedikit saja tentang RSU Muhammadiyah, progresnya seperti apa ini? Ya, sebagaimana yang ada, alhamdulillah beberapa program ini menghadapi SIRSMA. Jadi SIRSMA itu adalah Standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah yang dicanangkan oleh PP Muhammadiyah di dalam rangka bagaimana membangun proses pelayanan di seluruh rumah sakit Muhammadiyah Aisyah itu ada standar, sehingga masuk ke sana, oh inilah rumah sakit Muhammadiyah Aisyah itu begini ini. Nah ini kita menjawab. Salah satunya adalah namanya apa tadi? SIRSMA, Standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah. Oh, SIRSMA. gitu ya. Ini salah satunya yang kita alhamdulillah tahun kemarin kita sudah
menyanangkan salah satunya masjid kita ya di waktu itu diresmikan oleh Prof Haidar ya itu ini bagian daripada memuji ke sana sebagai gambaran visi kami, visi Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Ponorogo ini adalah di mana terwujudnya rumah sakit yang Islami, unggul dan menjadi pilihan masyarakat. Islami inilah yang kita wujudkan adalah salah satunya adalah bagaimana pembinaan keislaman di seluruh aktivitas pelayanan ini benar-benar Islami dan sana. Ini di pelayanan atau di personalnya saja ini Pak Baru? Kalau kita bicara tentang Islami ini. Artinya di dalam proses penilaian itu ada aspek manajemen, aspek gedung. Siap. Kemudian aspek pelayanan juga. Bagaimana kita memperlakukan kalau dimungkinkan ya sesuai dengan gender yang putri ya dilayani putri. Kecuali aspek-aspek tertentu. Nanti kalau itu nggak bisa dilayani oleh sesuai dengan gendernya, maka harus dikeluarkan fatwa. Selama kegiatan ini belum ada pengganti, pokoknya spesialis sekarang kita tahu spesialis kandungan kita kan laki-laki semua. Ini ya ada ketentuan-ketentuan yang ada fatwa bagaimana aspek pelayanan ini agar tidak terlalu menabrak syari. Kalau kita persentase sudah sejauh mana sih sebenarnya Pak Baru, Mas Baru ini penilaian ilmu sudah. Ini kita bersiap-siap yang agak lama ini terkait dengan halal. Ini prosesnya panjang sekali ini. Gitu ya. Jadi produk makanan yang kita sajikan pun harus ada sertifikat halalnya. Ini yang prosesnya agak panjang sekali ini, yang kita belum tuntas ini. Kalau insya Allah yang lain-lain nggak terlalu banyak, tapi proses sertifikat halal inilah yang panjang sekali ini. Gitu. Nah, RSUM dengan dengan sismanya tadi, Dokter Baru, kalau misalkan ini yang saya ini, RSUM kan tidak hanya menerima pasien-pasien yang Muslim nih, ya, atau seperti apa? Jadi walaupun non Muslim pun, bagaimana standar syar'i Islamnya tetap dimunculkan. Kalau kemudian dia butuh pelayanan, istilahnya kalau dalam akreditasi secara umum ini, kalau dia butuh pendampingan ini, ya akan kita kontakkan ke umpamanya yang non Islam, dia butuh pendeta atau butuh yang tenaga rohani mereka, ya kita fasilitasi. Oh gitu, sampai seperti itu ya? Iya, artinya itu. Artinya kita kontakkan, biasanya beliau berinteraksi di mana, ya kita akan sambungkan ke sana supaya dilayani tak aspek mungkin rohaninya. Walaupun pernah nggak Mas Baru ada ada semacam seperti apa kepuasan pasien, kalau kita boleh bicara, kalau kita konsumen, kalau di rumah sakit kan pasien terhadap RSUM Muhammadiyah Ponorogo, sejauh mana ini? Sudah pernah nggak dibuat sampling kayak gitu ini, Mas Baru? Indeks kepuasan pasiennya, indeks kepuasan ya ada, namanya, IKP itu ada. Alhamdulillah kita sesuai dengan standar yang dicanangkan, walaupun mungkin belum sempurna ya. Karena namanya manusia ya, subjektivitas itu akan banyak pengaruhnya. Mungkin bisa aja teman-teman ya agak sosok kadang-kadang kalimatnya ya intonasinya dan sebagainya itu bisa menimbulkan kesalahpahaman, itu bisa terjadi. Insya Allah melihat tren yang kita alami saat ini, rawat jalan maupun rawat inap, alhamdulillah ada kenaikan yang cukup signifikan gitu. Ya. Tahun ini apa yang terfikirkan di Mas Baru terkait dengan RSUM ini? Apa yang akan ditingkatkan, atau mungkin ada ini harus ada tambahan sarana dan prasarana supaya indeks kepuasan konsumen ini bisa terus meningkat? Ya, salah satunya yang kita harapkan mereka bagaimana kita dorong pemahaman keislamannya baik, jika akan berdampak bahwa teman-teman memperlakukan klien atau pasien ini seolah-olah itu sebagai saudaranya sendiri, artinya keluarganya sendiri. Sehingga dengan demikian mereka menganggap bahwa ini keluarganya, sehingga kalau kita terhadap keluarga kan akan menyikapi kan menjadi lebih ya, artinya pedulinya lah, kepedulian, empatinya kita dorong untuk ditingkatkan ini. Nah, salah satunya mendorong empati ini
kami melihatnya aspek pemahaman keagamaan atau Islamnya ini, Islam kemuhammadiyahnya harus ditingkatkan gitu loh. Siap. Ya. Kalau bicara tentang pelayanan, ujung tombak kalau menurut Mas Baru itu di mana sih sebenarnya? Ujung tombak rumah sakit itu apakah ada di dokter, apakah ada di perawat, apakah ada di gizi mungkin dengan asupan makanannya? Di mana kalau Mas Baru? Kalau kita ngomong kita itu ini anggap aja kendaraan. Semuanya punya potensi, punya gitu peran. Punya peran masing-masing. Iya, pentil pun punya peran. Pentil bocor ya, artinya tukang parkir. Ya. Tukang parkir itu ya, kalau tukang parkir nggak nyaman, bisa saja klien itu masuk, bablas nggak, rasa nyaman, akhirnya bablas keluar dari nggak jadi ke rumah sakit. Belum bisa ketemu dokter, belum sudah bisa aja dia keluar. Karena perlakuan parkir yang nggak nyaman. Iya. Itu. Terpikirkan sampai situ ya, Mas Baru ya. Sehingga kita sedang menata bagaimana agar perluasan parkir ini kita sedang mencari tempat yang mana dimungkinkan itu agar nyaman para pelanggan itu datang. Karena ya Mas, kalau ini nih Mas Baru yang barangkali juga ini sudah bukan menjadi rahasia umum ya di Ponorogo ya, karena mohon maaf ada banyak sekali rumah sakit di Ponorogo. Nah, positioning apa yang positioning seperti apalah begitu yang ingin dilakukan oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo ini, Mas Baru? Jadi kalau kita lihat dari visinya tadi, salah satunya kan unggul. Unggul pelayanan ini kita mendorong teman-teman perawat, di mana perawat itu hampir katakan 24 jam berinteraksi dengan ini. Kalau dokter karena hanya beberapa menit adalah dokter betul. Hingga kemarin kita dorong untuk meningkatkan yang D3 menjadi S1. Oh, seperti itu. Ya. Kenapa? Itu difasilitasi rumah sakit nih. Secara enggak keseluruhan, tapi kita memancing sebagian ini monggo. Ini enak dana sekian, monggo siapa yang mau memanfaatkan. Akhirnya bisa dibagi ataukah bagi monggo itu teman-teman itu nanti gitu. Jadi itu. Kenapa? Karena bagaimanapun pendidikan yang semakin tinggi wawasannya kan menjadi berbeda. Betul. Jadi sampai sejauh itu ya manajemen memberikan itu, namanya upaya-upaya Mas Baru. Oke. Kita masih banyak ngomong soal rumah sakit nih sebenarnya. Mas, satu lagi nih Mas Baru sebelum kita jeda sebentar nanti. Kalau tadi SDM, nah kalau misal kalau yang bukan SDM apa ini yang saat ini sedang ada di benak? Ada pelayanan, sarana ada sarplas. Jadi beberapa sarana pelaksana untuk mendukung proses pelayanan ini ada beberapa. Artinya sebagaimana pemecah batu yang tanpa operasi kita sudah ada. Sudah ada. Ya. Oh, mantap. Kemudian jantung ada ekokardiografi ini alhamdulillah sudah ada, kita siapkan ada. Kemudian radiologi itu CT scan kita ada. Yang paling enggak supaya proses diagnostik pada pasien-pasien yang datang itu menjadi optimal, tidak perlu kemana-mana lagi kan itu kita siapkan itu. Kita ini tahun ini SDM kita tambah lagi satu objin spesialis kandungan ada dokternya. Satu organik artinya organik itu tenaga kita yang sejak pagi dia bekerja itu akan ada. Mantap. Setelah penyakit dalam dan radiologi atau sebelumnya adalah jantung ini tahun ini awal di bulan Februari ini insya Allah sudah persiapan jika nanti Maret sudah operasional nanti teman-teman kita yang ini dokter Dian spesialis obstetrik ginekologi ini. Cewek ini? Kebetulan namanya Dian tapi laki-laki ini. Laki-laki ya. Mungkin sudah kenal bapaknya nih, Pak Sultan. Jadi mantan rektor itu. Putranya Pak Sultan ini. Iya. Alhamdulillah dia kembali lagi. Saya punya tenaga apa ya yang kelahiran Ponorogo untuk berjuang ini. Saya senang sekali ini. Iya. Memang ada ke arah sana ini untuk bisa bagaimana putra-putra Ponorogo bisa lebih banyak berkiprah di RSU. Dengan harapan kalau dia sudah mengucap bagaimana cara makan dan sebagainya airnya Ponorogo, kenapa kita nggak kembali mengembangkan Ponorogo? Paling tidak tipikal orang Ponorogo udah ngerti lah seperti apa gitu ya Dok ya. Dok, nanti kita akan lanjut lagi Dok. Kita tetap di Obsesi, obrolan sehat sahur dini hari pagi hari ini didukung sepenuhnya oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo.
Kita lanjut lagi, tetap di Obsesi teman. Jadi obrolan sihat sahur dini hari bersama dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo. Yang saat ini belum sahur, ayo silahkan segera dinikmati sahur Anda. Hari pertama insya Allah ini masih full ya dok ya. Hari pertama ibarat bensin itu masih full lah. Jadi di meja saya yakin masih banyak. Tapi kadang-kadang suasana kan pertama belum, itu nggak biasa ya, nggak biasa makan pagi itu. Masih males gitu ya. Ya. Oke, kita ada lagi dan kita masih bersama dengan Mas Baru, Dr. Barunanto Asadi MSI. Beliau adalah Direktur RSU Muhammadiyah Ponorogo ya. Yang menikmati sahur silahkan. Jadi segera sambil menikmati sahur Anda bisa tetap mendapatkan informasi-informasi pagi ini. Banyak yang akan kita coba hadirkan, termasuk layanan-layanan yang ada di RSU Muhammadiyah Ponorogo. Sebelum sebenarnya jatahnya Mas Baru ini ngobrolin soal awal-awal Ramadan, tapi nanti dulu ya, Dok ya. Oke. Mas Baru, apalagi nih yang di RSU Muhammadiyah saya lihat dari sisi sarana prasarana tadi kita masuk ada banyak gedung-gedung baru, ada banyak semuanya yang bau catnya itu masih terasa, masih tercium begitu. Apalagi yang akan dilakukan? Jadi kalau kita berangkat dulu awal itu ibu-ibu Aisyah ya. Iya. Nah, ceritanya ini ya. Kalau kemudian ibu-ibu, kalau sudah ibu-ibu itu kan biasanya perawatan diri ya, sehingga itulah yang satu menginspirasi, apalagi di era sekarang ini tidak hanya ibu-ibu, malah mbak-mbak itu kan sudah kita buka dokter spesialis kita kulit ini kan dia punya aspek yang lain, yaitu tentang aspek kecantikan kan juga ada, dia punya keahlian di situ, sehingga kita bukakan ruang pelayanan di mana beliaunya bisa menerapkan keilmuannya untuk membantu ibu-ibu maupun bapak-bapak. Ya, bapak-bapak sekarang loh. Iya, bapak-bapak ini. Ya, kita siapkan kegiatan itu terkait dengan klinik estetika kita. Klinik estetika. Coba klinik estetika ini adalah klinik yang tidak kartu BPJS nggak berlaku gitu Mas. Oh gitu. Iya. Jadi tidak kartu BPJS nggak berlaku. Artinya konsultasinya ya istilahnya mandiri umum ya, mandiri umum. Oke. Tuh. Dan kita nih teman-teman kita sekarang ada di ini loh di klinik estetik gitu ya, betul ya. RSUM Ponorogo. Nah, ini kita sekarang ada di ruangan ini, kita pengen push lebih jauh lagi tentang klinik estetik ini. Launching sejak kapan ini, Dok? Klinik ya, Januari kemarin yang sudah kita umumkan di saat milad ya. Kemarin saat milad kita sudah, namun Desember sudah kita mulai, sudah ada kemarin setelah milad itu ada guyonan dari bapak-bapak itu. Dan bapak-bapak piye? Nah, terkait dengan Sirsma tadi akhirnya kemarin kita menugaskan teman laki-laki untuk berlatih juga, siapa yang punya talenta untuk bisa merawat begitu siapa, agar nanti kalau bapak-bapak ada yang berminat itu ada yang menangani. Karena kalau dengan kondisi Sirsma tadi kan nggak patut kalau ibu-ibu yang nangani, mbak-mbak yang nangani kan, karena apalagi rawatan wajah kan terlalu dekat ini kan, bisa menimbulkan aspek-aspek yang tidak diharapkan, sehingga kita melatih juga yang laki ini. Jadi insya Allah bapak maupun ibu siap kita melayani di sini ya, di klinik estetik ini ya, Dok. Oke. Dok, apa saja yang bisa dilakukan di klinik estetik? Barangkali dokter masih ingat poin-pointernya, apa saja nih yang bisa dilakukan di klinik ini? Kaitannya dengan estetik, jadi sesuatu yang mengganggu penampilan tidak baik, ya itu bisa aja terkait dengan kulit loh. Terkait dengan kulit silahkan nanti berkonsultasi dengan dokter spesialis kulitnya. Nah, kalau kemudian dia perlu tindakan dan sebagainya, nanti akan apa hanya cukup perawatan ataukah perlu tindakan, insya Allah dokter spesialis, dokter Bayu Aji ini siap untuk menanganinya. Termasuk konsultasi ya, Dok ya, bisa jadi ya. Iya. Jadi banyak ini, dia perlu konsultasi, akhirnya ini perlu perawatan, tindakan berikutnya perawatan. Dia dilakukan perlu apakah cuci muka ataukah olesan krim yang bagaimana yang harus dilakukan oleh nanti ada perawat yang akan nangani. Ya, tadi makanya kita siapkan yang laki juga ada, perempuan juga ada, supaya
semuanya bisa terlayani dengan baik gitu. Oke, silakan teman-teman. Jadi itu klinik estetik yang ada di RSU Muhammadiyah, bagian dari upaya RSU Muhammadiyah supaya bisa melayani masyarakat Ponorogo itu. Ada lagi nih, Dok, selain klinik estetik mungkin yang baru? Ini yang paling baru ini ya. Dok, kalau kita lihat kan, kalau masyarakat melihat nih, RSUM kan kayaknya ini tempatnya terbatas banget, Dok nih. Ya. Tidak ada upaya pengembangan atau kira-kira seperti apa ini manajemen akan wah ini tempatnya sudah bergerak saja sudah, nah seperti itu. Nah seperti apa ini? Ini yang gedung yang lama, memang itu waktunya ada apakah direhab, apakah istilahnya digantikan. Ya, yang paling tidak selaras dengan sebelahnya kan itu. Sebelahnya 5 tingkat ya mungkin. Sebelahnya ya. Iya, itu yang lama nanti ya paling enggak ya biar seimbang lah gitu. Ada pemikiran ke sana nanti dan ini perlu diskusi yang dengan penyelenggara atau pendiri ya, perserikatan yang karena pemiliknya kan perserikatan, makanya kita perlu nanti diskusi bagaimana untuk ke depan ke sana. Dok, ada perubahan paradigma orang yang terakhir nih, saya ingin, ada nggak ini perubahan paradigma masyarakat Ponorogo dalam bidang kesehatan kaitannya dengan rumah sakit, Dok? Ada nggak katakanlah paradigma baru? Seperti apa ini? Ada nggak ini? Jadi sekarang saya melihatnya kemarin beberapa kasus yang kita alami itu memang komunikasi. Jadi tenaga di pengunjung ini perawat maupun front office ini benar-benar harus levelnya harus ditingkatkan komunikasinya. Ya kita punya gambaran bagaimana gambarannya seperti hotel begitu. Hotel itu kan front office-nya kan begitu semana begitu istilahnya apa, semana atau ramah atau gimana itu. Ini yang mau kita bangun ke sana nanti agar orang itu merasa ada empati, peduli ini yang kita. Namun ya memang merubah seperti itu kan tidak semudah membalik telapak tangan, itu proses yang. Ya tadi dengan kita dorong Al-Islam Muhammadiyah nanti kita poles di situ, kita harapkan akan tumbuh rasa untuk pedulinya akan meningkat nantinya. Perkembangan apa ya, Pak? Digitalisasi sekarang seperti apa RSUM melihat dan memandang? Insya Allah ini sedang proses yang kita salah satu yang kita investasi agak lumayan ini, hampir lebih dari 1 M ini yang kita tanamkan untuk memperbarui perangkat digital kita agar nanti rekam medik dan sebagainya, istilahnya nantinya paperless lah, jadi tidak ada kertas lagi yang beredar nantinya harapannya, meminimalkan. Dan alhamdulillah kemarin laporannya teman-teman di bagian logistik ini sudah ada antara 30-40 kertas ini ada penurunan ini, alhamdulillah ada dampaknya itu, sehingga mengurangi sampah, ya akhirnya mungkin kecepatan pelayanan akan lebih baik lagi. Kalau perkembangan media sosial seperti apa RSUM Muhammadiyah memandang, karena nampaknya sekarang kan dunia itu kan sudah seperti ini. Nah, bagaimana RSUM kaitannya dengan kesehatan, bagaimana dengan perilaku masyarakat ini? Kayaknya terkait dengan digitalisasi ini tadi, saya seperti teman-teman yang sekarang merekam ini, kemarin kita coba ayo kembangkan. Kemarin kalau bisa saya suruh teman-teman belajar untuk jadi host begini ini. Jadi nanti mungkin ada aspek-aspek yang lain yang tidak harus mungkin diunggah. Sekarang kan lewat YouTube, TikTok dan sebagainya, itu kan proses komunikasi ya. Kita enggak, kalau sementara ini kan masih mengandalkan teman-teman Gema Surya untuk jadi hostnya. Bagaimana nanti teman-teman menjadi belajar, saya suruh belajar ke Gema Surya bagaimana agar kemampuannya, sehingga teman-teman nanti ada bisa mengedukasi dengan cara kekinian tanggapan pelayanan, bagaimana tentang rumah sakit, sarannya bagaimana. Nah itu nanti secara rutin mungkin bisa diunggah untuk menjadi aspek promotif atau paling nggak lebih mengenalkan, karena kita merasa sebenarnya tempat yang paling strategis kan rumah sakit itu kayak ini.
jalurnya besar, dari mana, dari Jawa Tengah maupun Selatan, Pacitan dan sebagainya, kan mudah untuk menjangkau ke sini. Dan alhamdulillah memang sekitar hampir 10% itu pasien kita itu dari luar Ponorogo. Oh gitu ya? Iya. Artinya? Ya, ini luar Ponorogo memang ada Pacitan, Magetan. Ada potensi yang cukup besar yang bisa digarap ya? Iya. Oleh karena itu kalau nantinya dengan media ini kan akan lebih mengenalkan Rumah Sakit Muhammadiyah kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu apa saja layanan di sana yang perlu Ya. Jadi menarik, masih banyak hal sebenarnya cerita-cerita soal RSU Muhammadiyah yang kita tahu semuanya sekarang pembenahannya lumayan lah. Jadi pembenahannya begitu eksotik lah menurut saya, jadi bisa seperti sekarang ini. Oke, Dok, kita ngobrolin. Iya, puasa ini puasa nih. Iya, ini puasa ini. Kita ngobrolnya begitu tidak hanya rumah sakit. Kita ngobrolnya puasa. Hari-hari pertama ini apa, Dok? Kalau kita bicara soal Ramadan, hari-hari pertama apa yang harus dilakukan oleh kita supaya kita bisa melaksanakan puasa? Mungkin Mas Hari, di masyarakat kan ada mulai Rajab itu kan Allahumma barik lana fi rajabana wa sabana wa balikna Ramadan. Itu kan doa yang lancar. Artinya mulai Rajab ini kan ada sudah ada persiapan kan gitu. Ibarat lampu itu kuningnya itu sudah harus dinyalakan sebenarnya, Dok. Kan, berarti mulai bulan Rajab, Saban ini kan harusnya agar sampai ke Ramadan diberikan kesempatan ketemu Ramadan. Artinya persiapan 2 bulan, gak dadaan begitu kan itu. Agar benar-benar menyikapi Ramadan dengan sebaik-baiknya, agar bisa optimal lah untuk mendapatkan goalnya menjadi orang yang mutakin kan itu. Mutakin itu apa? Melihara. Ya. Kalimat melihara itu kan ini tafsir yang saya temukan di Al-Azhar, Hamka itu kalimat takwa itu adalah pemelihara. Artinya kalau orang memelihara itu kan harus paham tuh. Melihara apa? Apakah keimanan maupun fisik. Sehingga goal terakhir kan pasca Ramadan kan Syawal, meningkat. Artinya meningkat kualitas kita nantinya. Kalau persiapannya baik maka kita akan bisa meningkat benar-benar. Ya. Mantap, Dok. Iya. Iya. Itu kan perlu persiapan sebenarnya. Ini kelas Al-Azhar ini. Ini kelas Al-Azhar kita. Oke. Yeah. Oke, Dok. Tapi sayang ini karena waktu, Dok. Ini harus kita potong dulu, besok kita akan lanjutkan lagi. Jadi wah, dokter kayaknya sudah siap betul ini ya untuk memasuki bulan Ramadan tahun ini ya, Dok ya. Kita akan cerita-cerita soal Ramadan. Jadi bagaimana kita bisa sehat, kemudian apa sih sebenarnya makna Ramadan dan makna puasa itu mungkin bagi kesehatan kita. Ya, besok insya Allah kita akan bersama dengan Ustadz Dr. Barunanto Ashadi MSI, Direktur RSU Muhammadiyah Ponorogo. Ustadz ya. ini tambah gelar lagi nih. Gelar lagi nih, Dok. Besok kita akan hadir kembali, teman. Jadi tetap di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari. Besok pagi kita akan kembali insya Allah bersama dengan, boleh saya sebut Ustadz ini, harus ini sudah ya, Ustadz Dr. Barunanto Ashadi MSI, Direktur RSU Muhammadiyah Ponorogo. Kita ketemu lagi besok, tetap di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari, didukung sepenuhnya oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.